Salam jumpa, kita berjumpa kembali dalam channel Kurios Institute bersama saya Junri Alo Master Teologi. Kita akan membahas mengenai gembala, tantangan persoalan pergumulannya di dalam dan di luar gereja. Nah, gembala adalah posisi penting, sebuah tanggung jawab pelayanan yang luar biasa yang dipercayakan dan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi kita perlu memiliki skill, kita perlu memiliki keterampilan sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bertanggung jawab di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Nah, bagaimana menjadi seorang gembala yang memiliki kualitas yang baik? Apa tugas-tugas yang harus dikerjakan menghadapi tantangan persoalan pergumulan yang dihadapi hari demi hari? Maka pada sesi ini, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kriteria dari gembala-gembala yang baik yang perlu kita belajar dari tokoh-tokoh penting. Saya mengutip di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Bernard J. Sim, seorang pendiri sekaligus pimpinan dari The Institute for Servant Leadership di North Carolina, USA. Bernard Sim mengatakan bahwa seorang gembala adalah seorang pelayan yang sekaligus menjadi pemimpin. Itu dalam bahasa lain yang kita kenal dengan servanthood leadership. Jadi menurut Bernard Sims, dia mengatakan bahwa para gembala itu adalah seorang pelayan sekaligus menjadi pemimpin, a servant leader. Dia mengemukakan ada 7 rumusan C, ada 7 C yang harus dimiliki dan menjadi kualitas yang harus dipunyai oleh seorang gembala. 7 C's, 7 C, rumusan yang dikemukakan oleh Bernard Sim berkaitan dengan kualitas gembala yang baik, yang perlu kita miliki atau kita pelajari, kita hidupi, dan kita lakukan atau kita kerjakan. Kenapa? Karena dalam rumusan 7C dari Bernard Sim itu, dia menjabarkan komitmen yang perlu diperhatikan oleh seorang gembala di dalam pelayanannya guna melaksanakan tugas kepemimpinan yang berpola melayani. Ya, untuk menjadi efektif di dalam pelayanan, melaksanakan kepemimpinan yang berpola pelayan atau yang biasa kita kenal dengan servanthood leadership. Nah, apakah 7C yang dirumuskan oleh Bernard J. Sim ini? Kita akan membahasnya dalam pembelajaran di dalam bahasan pada sesi ini. Yang pertama adalah calling atau panggilan. Panggilan menjadi penting, panggilan Tuhan di dalam melayani. Seorang gembala harus sadar bahwa dia adalah seorang yang mendapat panggilan menjadi gembala. Ingat baik-baik, gembala adalah sebuah panggilan. Namun jangan lupa juga bahwa panggilan itu datang dari Gembala Agung. Panggilan gembala melayani gereja sebagai gembala sidang, ingat baik-baik, itu adalah panggilan yang datang dari Gembala Agung kita, yaitu Kristus Yesus, yang menjadi pemilik dari domba-domba gembalaan itu. Karena gereja adalah milik Tuhan, bukan milik pribadi, bukan milik organisasi, tetapi gereja, yaitu jemaat Tuhan, adalah milik Kristus yang dipercayakan kepada para gembala untuk digembalakan. Dan itu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi gembala itu mendapat panggilan, mendapat calling dari Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. C yang kedua adalah communication, adalah komunikasi. Seorang gembala harus memiliki komunikasi dengan domba-domba gembalaannya. Dia harus bisa memiliki skill komunikasi yang baik. Jangan diam saja, jangan pasif, jangan non-aktif, tetapi dengan komunikasi yang baik, memberikan arahan, berkomunikasi dengan domba-domba, sebab dia adalah gembala. Bagaimana mungkin kita sebagai gembala tidak mengarahkan domba-domba kita? Nah, itu bisa jadi gembala upahan. Jadi perlu membangun komunikasi yang baik, communication untuk C yang kedua ini.
antara gembala dengan domba-domba gembalaannya. Nah, C yang ketiga adalah compassion, belas kasihan. Bennett Sim mengartikan belas kasihan secara unik, yaitu menolak memakai kuasa untuk menghardik atau membentak domba yang tidak menurut pada gembalanya. Ingat baik-baik, ketika ada domba-domba yang tidak menurut, yang tidak patuh, cenderung nakal, cenderung melawan, cenderung tidak bisa diatur, gembala tidak boleh menghardik. Tidak bisa memakai otoritas dan kekuasaannya untuk menghardik atau membentak domba itu. Gembala harus memiliki C yang ketiga, yaitu compassion, belas kasihan. Bennett Sim mengartikan belas kasihan itu unik, yaitu menolak memakai segala bentuk kekerasan, menghardik atau membentak domba yang tidak menurut pada gembalanya. C yang keempat adalah command. Gembala memberikan perintah. Di dalam perintah, di dalam memerintah, terkandung sebuah tanggung jawab untuk melakukan pilihan dan pertumbuhan. Dan tidak sekedar menyuruh, bukan bossy. Tidak sekedar menyuruh kemudian menyalahkan, lalu menghukum bila perintah tidak dilaksanakan. Ingat baik-baik, gembala bukan bos. Gembala tidak suruh-suruh orang, lalu dia sendiri tidak mengerjakannya. Itu berbahaya sekali. Gembala memberi perintah atau memerintah, tetapi juga ada sebuah tanggung jawab di sana. Tanggung jawab untuk melakukan pilihan dan pertumbuhannya. Mengerjakan. Jangan suruh domba-dombanya berdoa, sementara gembalanya tidak berdoa. Jangan suruh domba-dombanya baca Alkitab, sementara gembalanya tidak baca Alkitab. Jangan suruh domba-dombanya itu memberi, sementara gembalanya tidak memberi. Tidak bisa. Ketika memberi komen, memberi perintah itu juga harus dikerjakan oleh gembala itu sendiri. C yang kelima adalah kompromi. Maksudnya menyatakan kematangan seorang gembala sebagai pemimpin yang melayani. Bennett Sim menekankan unsur bekerja sama, collaboration. Dan bukan sekedar persaingan satu sama lain, bukan kompetisi. Tapi kompromis, bekerja sama untuk sebuah hal yang mulia. Tidak melihat yang lain sebagai kompetitor, tapi kompromi. Jadi ini menyatakan kematangan dari para gembala. Tidak melihat gembala yang lain sebagai kompetitor. Tidak melihat gembala lain sebagai saingan. Seperti bisnis. Tidak. Kita ini sedang melayani Raja segala raja. Melayani domba-domba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang keenam, C yang keenam adalah cruciformity. Cruciformity adalah sikap siap untuk menderita dan memikul salib sebagaimana yang telah Kristus kerjakan di kayu salib. Jadi, para gembala harus berkorban. Harus siap menderita. Harus siap disalahpahami. Kalau tidak siap, ya jangan jadi gembala. Simpel saja. Kalau tidak bisa menanggung teladan seperti Kristus, ya lebih baik tinggalkan profesi panggilan gembala itu. Karena panggilan gembala adalah cruciformity, siap menderita. Jangan ketika ada masalah, ada persoalan, domba-dombanya ditinggalkan, lalu domba-domba itu diterkam serigala, harimau, binatang beruang, binatang buas yang lain. Sementara gembalanya kabur, tunggang langgang, lari. Tidak. Dia harus memiliki sikap siap menderita. Berada di depan. Menahan segala serangan musuh. C yang ketujuh adalah courage, berani. Seorang gembala harus berani berkorban menghadapi bahaya. Jangan ketika ada tantangan, ada persoalan, gembalanya lari duluan. Tidak boleh. Konon di dalam kisah-kisah mengenai nakoda kapal laut, sebelum penumpang semua selamat, nakoda tidak boleh keluar dari kapal itu. Kalau kapal itu tenggelam, maka nakoda akan tenggelam. Dia tidak lari duluan lalu membiarkan penumpang dan kapal itu tenggelam, sementara kapten kapalnya, nakodanya itu lari duluan. Tidak. Kapten bertanggung jawab. Sama seperti dalam pelayanan gereja. Dibutuhkan courage. C yang ketujuh adalah keberanian, courage. Seorang gembala harus berani berkorban dan menghadapi bahaya. Dalam menghadapi bahaya. Demi melindungi domba dari tekanan dan terkaman musuh-musuh di sekitar kita. Ajaran sesat,
orang-orang yang bisa memanipulasi domba-domba, bisa menipu domba-domba. Karena domba adalah binatang yang polos, mudah disesatkan, mudah diterkam binatang buas yang lain tanpa perlawanan. Domba itu tipe hewan yang pasrah. Tidak bisa tahu jalan pulang ketika dia tersesat. Perlu gembala. Maka kita perlu berani sebagai gembala. Berkorban, menghadapi bahaya. Berani berkorban. Memberi, menantang tantangan, memberi hidup kita bagi Tuhan. Lalu menurut salah seorang hamba Tuhan, namanya Robbie Moninga, pendeta Robbie Moninga, dia mengatakan bahwa komitmen seorang gembala kepada jemaat di gereja lokal, di mana ia ditetapkan sebagai gembala, adalah melayani. Ini komitmen gembala yang perlu kita lihat. Dia ketika ditetapkan sebagai gembala, dia adalah tugasnya melayani. Sebagai pemimpin yang melayani. Pemimpin yang menghamba, melayani. Dan wujud nyata komitmennya sebagai seorang pemimpin pelayan, sebagai gembala di dalam sebuah jemaat lokal atau gereja lokal adalah yang pertama. Gembala itu memberi susu bagi dombanya. Dan bukan sebaliknya memerah susu domba-dombanya. Ingat baik-baik ya. Gembala memberi susu, makanan segar kepada domba-dombanya. Bukan sebaliknya memerah susu domba-dombanya. Ya mengeruk keuntungan, mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Tidak. Karena itu pemimpin yang melayani. Yang kedua, ia menjamah domba-dombanya dengan penuh kasih. Bukan menjarah domba-dombanya sehingga habis. Ini menurut pendeta Robbie Moninga. Komitmen seorang gembala kepada jemaat gereja lokal adalah melayani. Ya, ketika menjamah dombanya dengan penuh kasih, melayani dengan penuh kasih. Bukan menjarah dombanya hingga habis. Yang ketiga adalah ada 10 kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang gembala menurut pendeta Robbie Moninga. Yang ketiga adalah memperdulikan domba-dombanya dan bukan justru minta dari domba-dombanya. Harus peduli kepada domba-dombanya dan bukan justru memanfaatkan domba-dombanya. Bahkan tidak peduli dengan pergumulan mereka. Gembala harus peduli pada domba-dombanya. Bukan sebaliknya memanfaatkan domba-dombanya. Yang keempat adalah mencukupi. Gembala mencukupi kebutuhan dombanya. Dan bukan menuntut dombanya mencukupi kebutuhan gembalanya. Bukan, itu terbalik. Gembala harus mencukupi kebutuhan dombanya. Secara spiritual, rohani, membuka jalan bagi usaha atau bisnis barangkali. Jadi gembala mencukupi kebutuhan dombanya dan bukan menuntut dombanya mencukupi kebutuhan gembalanya. Yang kelima adalah mengembangkan potensi dombanya. Bukan mengembangkan ambisi pribadi gembalanya. Itu terbalik. Jadi gembala perlu mengembangkan seluruh potensi dari domba-dombanya. Gembala tidak boleh mengembangkan ambisi pribadinya. Apalagi mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan keperluan pribadi. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Yang ketujuh adalah dia harus berkolaborasi. Yang keenam, berkolaborasi dengan domba-dombanya. Memandu, memberi jalan, memberi arah bagi domba-dombanya untuk menuntaskan visi dan misinya. Dan bukan sebaliknya, membuat domba-dombanya saling berkompetisi. Jadi ingat baik-baik, peran gembala itu adalah berkolaborasi dengan domba-dombanya. Memandu domba-dombanya untuk menuntaskan visi dan misi bagi kemuliaan Tuhan. Dan bukan sebaliknya membuat dombanya saling berkompetisi dan akhirnya mengadu domba. Itu mengerikan sekali kalau ada gembala seperti itu. Yang ketujuh adalah ia mengasihi domba-dombanya. Gembala itu mengasihi dan berbelas kasihan. Bukan membenci dan menghakimi domba-dombanya. Itu salah lagi. Banyak gembala yang kemudian membenci dan bahkan menghakimi domba yang menjadi gembalaannya. Bagaimana bisa gembala menghakimi domba? Yang kedelapan, gembala harus komit melayani dombanya. Dan mengajak mereka bersama-sama untuk berkomitmen kepada Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Dan bukan hanya menuntut dombanya untuk komit kepadanya. Lalu dimanfaatkan, dimanipulasi. Tidak.
Gembala harus berkomit melayani dombanya dan mengajak domba-dombanya bersama-sama dengan gembala itu untuk berkomitmen kepada gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga tidak terbalik. Bukan hanya menuntut domba untuk komit kepada gembalanya, tapi gembala dan domba-domba itu berkomitmen hanya kepada Kristus, Yesus Tuhan sendiri. Yang ke-9 adalah gembala berkorban bagi dombanya, dan bukan meninggalkan serta mengorbankan dombanya pada saat bahaya. Itu namanya gembala upahan kalau begitu. Ingat baik-baik, gembala harus berkorban bagi dombanya, bukan meninggalkan domba-dombanya ketika saat bahaya tiba. Apalagi pada masa-masa sekarang ini COVID-19. Banyak gembala yang kabur, banyak gembala yang lari dari tanggung jawab. Sementara domba-dombanya itu dibiarkan bergumul sendiri. Wah, itu tidak bijaksana, tidak wise. Jadi gembala harus berkorban bagi dombanya dan bukan meninggalkan serta mengorbankan dombanya pada saat berbahaya. Yang terakhir, yang ke-10, gembala harus menghadapi dan menyelesaikan masalahnya bersama dombanya dan bukan lari. Hadapi bersama-sama masalahnya, bukan lari dari panggilan. Bukan pergi meninggalkan domba-dombanya dengan masalahnya. Gembala harus menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama dombanya, ikut bergumul bersama domba-dombanya. Ya, bukan melarikan diri dan membiarkan dombanya bergumul sendiri, tapi mendampingi para domba-domba itu, yaitu jemaat. Sehingga jemaat bisa meninggalkan atau bisa bertahan dan tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Sehingga jemaat-jemaat, yaitu domba-domba Tuhan itu bisa tahan melewati tantangan proses pergumulan yang dihadapi. Karena ada gembala yang menemani. Ada pelayan Tuhan. Ada gembala yang secara rohani mensupport, mendukung. Tidak membiarkan dombanya bergumul sendiri. Tidak membiarkan jemaatnya bergumul sendiri. Nah, inilah panggilan-panggilan penting yang perlu kita pelajari dan kita kerjakan pada masa akhir zaman ini. Sehingga betul-betul iman kita teruji dan kita betul-betul bertanggung jawab akan tugas panggilan kita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita masing-masing yang dipanggil sebagai gembala, yang dipanggil untuk menggembalakan umat Tuhan, yang dipanggil untuk menjalankan tugas pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di channel Kurios Institute berikutnya. Saya Pendeta John Rialo menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.